Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ya, ataupun uploadan terbaru, yaitu dimulai pertanggal 6, tanggal 7 sampai tanggal 8. Nah, kalau harinya ya jelas dimulai hari Sabtu, hari Minggu sampai batas waktu hari Senin. Nah, dengan demikian kali ini saya akan memberikan tema kira-kira doa apakah yang terkabul dari semesta buat kalian itu di faktor apa? Nah, sekali lagi, kira-kira doa yang terkabul ya dari semesta buat kalian itu kira-kira di faktor apa? Nah, ya, ketika kalian bingung seperti apakah, ya silakan ditonton ya sobat ya. Silakan disimak, jangan di skip agar tidak terjadi salah paham. Ya. Dan yang poin selanjutnya, apapun readingan saya ataupun uploadan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, semua bersifat terawang, dan juga tidak kalah pentingnya yaitu bersifat general reading, yang artinya energinya itu meluas dan mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa, karena saya tidak tahu nama ataupun sedikit info tentang kalian. Nah, maka dari itu di sini saya general readingkan, istilahnya ya istilahnya mengacak lah ya, luas tarikan energinya. Nah, dengan demikian ya ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah. Amin kan, karena ucapan adalah doa. Ya, berarti apa keberkahan tersendiri buat kalian ketika itu tepat atau resonate. Ya, ya jangan dilihat baik ataupun buruknya, ketika itu tepat dalam hal baik, kalian mau mengaminkan. Nah, itu yang harus kita pahami. Nah, dan seandainya itu memang istilahnya pembacaannya itu buruk ya, ataupun istilahnya itu tidak kalian suka, ya, ya kita apa ya, kita itu harus mempunyai berpikir positif thinking bahwa apa, bahwa Sang Maha Kuasa itu sayang sama kita gitu loh. Bukan berarti ketika Sang Maha Kuasa memberikan baik itu sayang sama kita ya, terus Sang Maha Kuasa memberikan petunjuk kurang baik itu berarti Sang Maha Kuasa tidak sayang. Tidak begitu juga, karena siapa tahu dengan istilahnya itu pembacaan yang buruk, nah kita kan tidak tahu bahwa itu juga bisa dikatakan satu keberkahan. Agar apa? Agar kita lebih waspada. Kan kira-kira seperti itu. Agar kita lebih berhati-hati lagi untuk melangkah ke jenjang selanjutnya, akan lebih berhasil, lebih serius. Maaf, lebih berhasil dan lebih sukses. Kan kira-kira seperti itu. Nah, ya. Jadi harus bisa kita sikapi sobat ya. Itu ya. Dan yang dan ketika apa istilahnya itu, ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya harap dimaklumi ya. Jangan kecewa. Bagaimanapun ini tetap bersifat general reading. Artinya itu tadi energinya luas dan mengacak. Nah, beda lagi ketika kalian ingin konsul secara pribadi ya. Nah, itu beda lagi. Dengan demikian saya tahu nama kalian, saya tahu sedikit info dari kalian sehingga saya bisa menembak tepat sasaran. Kan kira-kira seperti itu, karena sudah ada yang saya fokuskan. Kalau secara general kan tidak tahu nama gitu loh. Ya tidak bisa saya fokuskan, akhirnya mengacak ya. Oke sobat ya, semoga penjelasan saya itu bisa dipahami semua ya, agar kita lebih bisa memahami apapun yang sudah saya readingkan, agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan komentar ya. Seperti itu sobat ya. Oke sobat ya, next lanjut setelah Yoda Gemini ya, tapi akan saya tarik dulu untuk energinya. Kita lihat untuk zodiak selanjutnya. Di sini ada zodiak Libra ya. Artinya zodiak Libra kan kita tarik energinya.
Oke ya, alhamdulillah saya sudah menarik 3 energi. Langsung saja kita buka untuk asmara Libra ya, di 3 hari ke depan. Ini Libra, kartu utama kalian ada King of Pentacles ya. Nah, itu ada raja sedang duduk ya, sedang membawa tongkat sama memegang koin. Terus dikonfirmasi sama kartu Queen of Pentacles, ini ada ratu ya. Ratu duduk sedang memegang koin besar sama melihat koinnya ya. Ini kalau saya tangkap sih energi dari zodiak Libra, di mana asmara kalian di sini jelas kalian menginginkan adanya suatu kesuburan ya. Mungkin kalian berharap ya awalnya kalian menginginkan adanya suatu ataupun menjalin hubungan asmara itu, kalian awalnya itu mempunyai keinginan agar bisa stabil ya. Mungkin dalam pemikiran kalian itu akan baik-baik saja, akan ada keharmonisan, akan ada kesenangan, akan ada kebahagiaannya. Ya memang nyatanya seperti itu gitu loh ya. Ketika kalian awalnya terjun ke masalah asmara, kalian kan mempunyai pemikiran ya agar bisa senang, mungkin bisa bahagia, adanya suatu hal-hal kepositifan. Ya memang itu kalau saya rasakan sih awalnya memang terjadi seperti itu, karena kalian sedang berharap adanya suatu kestabilan, dan itu sempat kalian alami. Kalau saya merasakan di sini, sempat kalian rasakan halal dalam hal kestabilan itu, sempat kalian rasakan gitu ya. Cuman kalau saya menangkap di sini kartu konfliknya mengatakan ada Queen of Pentacles ya. Nah, maksud saya ini kan sempat kalian alami ya, masalah kepositifan, kebaikan, kesenangan dan sebagainya. Cuman di sini mungkin berjalannya waktu ya, karena kehidupan itu tidak luput dari masalah. Di sini kelihatannya ada sebuah masalah akhirnya yang menghantam sama kalian. Maka di sini terlihat kalian sedang berfokus ya, berkonsentrasi ya. Lebih-lebih kalian ini sedang menjaga lah ya. Jangan sampai ketika itu ada selisih paham ataupun ada problem, jangan sampai itu melebar kemana-mana, apalagi sampai berlarut-larut, apalagi sampai adanya suatu saling kandas, saling pisah. Nah, kalian itu tidak mau seperti itu, gitu loh sahabat ya. Maka dari itu di sini terlihat akhirnya kalian adanya suatu kefokusan karena kalian dihantam masalah, adanya suatu problem yang ini kalau saya rasakan seperti itu. Dan kalian dihantam sebuah masalah, kalian di sini seperti yang saya katakan barusan, kalian mau berkonsentrasi, mau benar-benar berfokus, mau benar-benar menjaga, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Meskipun itu terjadi adanya suatu pertengkaran ataupun terjadi adanya suatu problem, kalian tuh tidak mau adanya suatu yang semakin besar ya, gitu loh. Kalau mungkin sedikit-sedikit, kecil-kecil ya oke lah, tidak masalah, anggap saja itu istilahnya itu anggap saja selingan lah, selingan dalam asmara ya, gitu loh ya. Itu yang saya tangkap ya. Jadi di sini kalian adanya suatu kefokusan karena apa? Karena itu tadi mungkin kemungkinan kalian di sini ada suatu problem, dihantam sebuah problem, sehingga kalian adanya suatu kekonsentrasian ataupun ingin ada suatu kefokusan dan penjagaan di sini. Itu asmara kalian ya. Tertangkapnya seperti itu ya. Iya, nanti di segmen terakhir tetap akan saya deteksi semua. Terus masalah pekerjaan di sini ada 10 koin ya. Itu ada 3 orang, satu laki, satu perempuan, terus belakangnya ada laki-laki setengah tua ya, sama bertaburan 10 koin. Dikonfirmasi sama kartu Ace of Cup ya, tangan keluar dari awan memegang cup, itu seperti ada merpati yang mau masuk dalam cup. Ini kalau saya tangkap sih bisa dikatakan cukup aman ya untuk masalah ya, tapi ini luar biasa ya di hari ke depannya. Kalau saya rasa sih cukup aman, cukup terkendali ya, gitu loh. Jadi tidak ada sebuah konflik yang besar ataupun sebuah permasalahan yang sampai mengkhawatirkan. Itu saya rasa tidak ada kalau menurut energi dari kartu ini gitu loh ya. Tidak ada masalah sih gitu loh. Bahkan di sini masih tetap mengalir seperti yang sudah-sudah lah ya. Gitu loh. Masih mengalir stabil ya. Gitu. Mungkin dalam hal pencapaian target ataupun kesuksesan ataupun keberhasilan di sini saya rasa ya tetap stabil lah gitu loh. Jadi tidak ada suatu halangan ataupun suatu permasalahan di sini. Ya. Masih dalam tahap wajar, masih dalam tahap normal ya. Terus dikonfirmasi sama kartu Ace of Cup ya. Ini kartu konfirm kalian. Justru di sini akan bagus sobat gitu loh. Makanya saya tadi berani mengatakan masih cukup aman, masih cukup lancar. Cuman di sini harus berhati-hati ya, gitu loh. Adanya seseorang itu yang memantau kalian dari jauh ya. Harap berhati-hati, harap waspada. Gitu. Jadi mungkin memantau kalian dari jauh, dari yang tidak kalian ketahui. Itu takutnya dia itu adanya suatu rasa iri, rasa sentimen. Nanti akan bisa mempengaruhi pekerjaan kalian, sehingga banyak sendatan yang semula normal, semula wajar, semula aman-aman saja terjadi
konflik nanti, banyak masalah di pekerjaan kalian. Harap berhati-hati ya, gitu loh. Sekali lagi di sini Ace of Cup lebih condong ataupun lebih dominan bahwa kalian di sini tetap masih lancar, masih aman, bahkan di sini akan ada suatu pencapaian target yang mungkin tak terduga buat kalian. Gitu loh ya. Ya contoh misalkan kalian jualan yang kemarin mungkin laba sekian, terus akhirnya hari berikutnya labanya lebih banyak lagi daripada yang hari kemarin. Nah, itu kan sebagai contoh. Nah, sama seperti Ace of Cup. Makanya saya tadi mengatakan di sini mungkin akan ada suatu pencapaian-pencapaian, bahkan di sini nanti akan adanya suatu pencapaian target yang kalian inginkan. Intinya di situ ya. Jadi cukup baik berarti faktor pekerjaan hanya saja harap dikondisikan waspada ya, warning waspada ya. Terus di kartu keuangan ya. Di sini ada Two of Pentacles ya. Satu orang memegang dua koin tingginya berbeda. Dikonfirmasi sama kartu Death ya. Ini apa yang saya katakan tadi ya. Ini ada Death, prajurit tengkorak naik kuda putih melangkai mayat ya. Seperti yang saya katakan tadi, sobat ya, pada di faktor pekerjaan kalian ada yang mengawasi. Nanti ya, saya deteksi lah. Oke, balik ya di faktor keuangan. Di sini kelihatannya apa ya? Kalau seputar keuangan sih kalian masih kesulitan gitu loh untuk menyetabilkan, untuk bisa menyeimbangkan di sini ya. Jadi masih perlu kerja keras ya, mungkin masih perlu liku-liku ya, masih perlu naik turun kalian untuk bisa menyetabilkan, untuk bisa menyeimbangkan ya, gitu loh. Cuman tidak masalah karena saya menangkap di sisi lain kalian di sini masih adanya suatu usaha, biarpun kalian masih apa ya istilahnya capek, letih ya, itu kalian di sini masih mempunyai niatan, masih ada suatu perjuangan bahwa kalian itu mau menyetabilkan, mau menyeimbangkan. Nah, itu yang saya tangkap sih di sini ya. Biarpun rasa berat ya, kalian di sini masih punya niat untuk bagaimana sih untuk menyeimbangkan, kalian masih mempunyai kegiatan untuk berjuang, bekerja keras. Itu ya bagus sih ya. Cuman di sini apa ya? Ibaratnya bisa dikatakan dead ya, muncul kartu dead gitu loh. Ya. Mananya seperti apa, Dad? Mananya seperti ini, sobat. Ketika saya tadi mengatakan kalian biarpun masih sulit ya untuk menyetabilkan, penuh perjuangan, penuh kerja keras ya. Di sini kelihatannya masih belum mendapatkan hasil ya, gitu. Bahkan di sini kalau saya menangkap terjadi sebuah masalah di sini. Gitu. Terjadi masalah. Nah, saran saya di sini apapun masalahnya, kalian jangan stuck, jangan berhenti, apalagi mundur. Tetap kalian harus berani melawan, berani melangkah maju untuk bisa menyelesaikan, untuk bisa mendapatkan solusi. Kenapa? Agar perjuangan kalian tidak sia-sia. Gitu. Ya. Ketika kalian stuck, kalian down, ini nanti kalian percuma gitu loh ya. Dalam arti gini ya, kalian sudah bekerja keras, tapi ketika dihantam masalah kalian diam, kalian down mundur ya. Terus patah semangat, tidak bersemangat lagi. Nah itu nanti rugi gitu loh ya. Mending apa istilahnya itu ya mesisan capek lah, apa kira-kira seperti itu. Jadi jangan nanggung di sini dan ketika kalian berani melangkah ataupun berani melawan maju ketika dihantam masalah ataupun ketika dihadapkan masalah di sini justru dan ini bagus loh ya, gitu loh. Malah kalian menemukan apa istilahnya kepositifan yang lebih, mungkin kestabilan yang akan lebih bagus lagi, cadangan-cadangan keuangan mungkin akan yang lebih besar lagi. Cuman di sini disarankan kalian harus apa mencari apa ya istilahnya mencari nasihat ya sama orang-orang yang mungkin di bidangnya gitu loh ya. Karena di sini jelas ada sebuah apa ya menggambarkan sebuah seperti apa ini ya biksu gitu loh ya depannya ini. Nah, itu ya itu tadi mungkin kalian ketika mau menyelesaikan itu ya mungkin itu tidak cukup dengan kalian pikirkan sendiri, kalian harus membutuhkan orang-orang yang mungkin bisa kalian ajak sharing ataupun agar supaya orang-orang tersebut memberikan suatu nasihat agar bisa kembali pulih ya. Itu ya. Saran saya tetap semangat aja ya. Jangan pernah patah hati. Bukan patah hati. Jangan pernah patah semangat maksud saya seperti itu ya. Iya, ini kenapa dengan Libra ya? Akan saya deteksi ketiganya. Ini kalau saya tangkap ya untuk di asmara dulu. Saya tadi menangkap petunjuk bisa dikatakan doa yang kiranya terkabul ya. Ini kelihatannya di faktor asmara ya. Ini terdeteksi 50% 50% dapat ya. Ada yang suatu petunjuk
doa kalian yang terbaik itu terkabul tapi 50%, 50%. Artinya apa? Ya bisa saja itu terjadi hal yang baik, bisa saja itu masih belum terjadi, mungkin masih proses. Ketika kalian dihantam masalah, saya tadi kan mengatakan di kartu konjungnya bahwa akhirnya kalian ada masalah. Nah, yang saya maksud seperti itu. Bisa saja yang 50% kalian ya mungkin masih dihadapkan masalah. Jadi tentang masalah kestabilan, kebahagiaan itu belum kalian peroleh, tapi kalian masih diuntungkan dengan adanya suatu unsur 50%, 50%. Artinya masih ada kemungkinan peluang besar akan terkabul dan itu akan menjadi baik, menjadi senang buat kalian. Semoga bisa dipahami ya. Itu asmara. Untuk masalah pekerjaan ya, di sini jelas ini bagus ya untuk ya dia Libra. Cuman apa ya, saran saya harus ditingkatkan rasa waspada. Gitu loh. Kelihatannya kalau saya tangkap energinya sih bagus, tidak ada kendala ya, tidak ada sistem 50-50 ya, syukuri sobat ya. Ibaratnya kemungkinan besar doa Libra ini terkabul lah, hal-hal yang baik, yang positif itu ya. Itu di faktor pekerjaan, jadi tidak ada masalah di sini. Ketika ada masalah pun ya saya rasa tidak mengkhawatirkan. Cuman harap waspada lah. Di sini warning ya, jelas saya tadi menangkap adanya suatu kalian dikontrol oleh orang-orang toksik ya. Adanya orang-orang yang mengawasi kalian. Harap waspada untuk Libra. Ketika kalian lengah ya, itu nanti akan bisa membuat kacau di pekerjaan kalian, akhirnya kan berpengaruh sama pendapatan keuangan kalian, pemasukan kalian itu akan berpengaruh kan, logikanya kan seperti itu sobatnya. Nah, kalau saya menangkap di faktor pekerjaan ya, faktor keuangan ataupun finansial, di sini kelihatannya harap waspada ya, dia Libra ya, kelihatannya kalian apa ya, masih belum menemukan kestabilannya. Ya itu tadi, mungkin kalian harus mencari orang-orang buat sharing ya, ataupun buat saling tanya jawab lah, bagaimana cara untuk bisa lepas dari permasalahan yang kalian hadapi seputar keuangan. Karena jika tidak ya itu terus nanti sobat, kalian akan mengalami kesulitan karena kan tidak menemukan solusi. Istilahnya itu di sini apa ya, istilahnya ya tua saja kalian berjuang ya. Karena berjuang itu kan gini loh sobat ya, harus ada dua strategi ya. Itu loh. Maksud saya dua strategi itu ya, kita berjuang secara apa ya, tindakan ya. Ya juga kita berjuang secara pemikiran ya. Ini kan apa ya, istilahnya itu kalian sudah mungkin ya kalian ini sudah ada yang satu perjuangan pemikiran, bagaimana cara untuk bisa menyimbangkan. Nah, yang dimaksud tindakan itu ya bisa saja kalian itu harus mencari apa ya, istilahnya itu teman sharing lah, itu juga salah satunya bisa dikatakan tindakan gitu loh. Karena di sini terdeteksi adanya suatu tuh tembakan sobat gitu loh. Kalian tertembak di faktor keuangan, makanya banyak kesulitan, banyak minusnya akhirnya. Yang mula-mula stabil akhirnya kacau gitu loh. Karena kalian tertembak gitu loh, tertutup energi kalian. Sering saya mengatakan ketika kalian tertembak di satu titik, itu pun jika dibiarkan ya kalian akan kena semua. Saya kan tadi mengatakan pekerjaan sempat ada yang mengawasi kalian. Nah itu yang saya maksud, harap berhati-hati. Bisa saja kalian tertembak di masalah keuangan. Itu langsung tertutup aura kalian. Itu sobat ya, solusinya harus di netral ya. Itu memang dikontrol saja tentang masalah pemasukan dan pengeluaran ya. Sekali lagi kalau untuk keuangan bisa dikatakan masih kurang bersahabat ya Libra ya. Itu didekari ke depannya. Itu ya, masih kurang bersahabat. Kalau di waktu pekerjaan sih masih bagus ya. Itu ya. Cari solusi untuk zodiak Libra ya. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi tentang masalah asmara sudah saya sampaikan ya. Itu terkabul ya, itu tadi masih diuntungkan dengan 50-50 ya. Terus masalah pekerjaan kelihatannya loss, ini tidak ada unsur 50-50, artinya bagus. Kalau di keuangan mungkin kurang bagus ya. Hanya kurang bagus itu aja ya. Harus perlu tindakan ya untuk bisa menetralkan, kalau bisa sih seperti itu. Oke, sekali lagi mungkin itu dulu penyampaian dari saya, semoga bermanfaat. Apapun itu yang baik tetap jadikan semangat, motivasi, syukuri, aminkan, karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik ya jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah, agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih sukses, berhasil ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Tapi saya selalu berpesan ketika yaitu tadi dihantam masalah ya, itu sudah kalian rasakan kok tidak ada perubahan, apalagi kalian pikirkan tidak ada, maksudnya apalagi kalian pikirkan sudah tidak masuk logika.
Ya tidak ada salahnya kita kuatkan secara pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa juga ikhtiar, tanya orang-orang di bidangnya coba. Karena kan jelas nasib seseorang itu tidak akan pernah bisa berubah otomatis jika kita sendiri tidak mau merubahnya. Sudah apalagi sudah mengetahui, merasakan, menyadari kok ini seperti ini, kok banyak keganjilan, kok saya semakin terpuruk. Tapi kita abaikan, kita sepelekan. Ya jangan salahkan nanti masalah itu jadi 10, jadi makin banyak gitu loh. Bagaimana cara mengatasi itu semuanya itu tadi, ya. Tidak ada salahnya kan sering saya mengatakan ini tidak ada salahnya kita coba istilahnya pendekatan diri lah sama Sang Maha Kuasa, berdoa dan lakukan cara ikhtiar, tanya orang-orang di bidangnya ketika kita tidak mengerti. Nah, itu loh ya. Agar apa? Ya itu tadi agar bisa siapa tahu orang tersebut ya yang di bidang itu bisa memberikan solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka kan kebaikan untuk kalian sendiri. Agar bisa kerezekian, kepositifan itu bisa masuk, tidak mental gitu loh. Ya, itu sifatnya semoga bisa dipahami. Oke ya, sekali lagi mungkin itu dulu penyampaian dari saya, semoga manfaat apapun itu ya. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.